masih lanjutan pembahasan adab-adab pada hari Jumat yang ada 20 perkara, dan baru kita bahas sampai daripada adab yang ke daripada adab yang ke-14, yaitu tentang keutamaan membaca beberapa surah-surah di dalam Al-Quran, baik pada waktu malam Jumatnya dan juga pada hari Jumatnya. Sampai dalam pertemuan terakhir bahwa baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a Yasin ibtiqo awwajihillahi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi faqra'uha inda mautakum." Jadi barang siapa yang membaca surah Yasin karena berkehendak mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu atau yang sudah pernah dilakukan. Fa'akra'uha inda mautakum, dan juga bacakan olehmu kepada mayit kamu atau orang yang meninggal. Jadi ada keutamaannya membaca kepada orang yang meninggal, pasti ada fadilahnya. Dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Yasin ghufira lahu." Barang siapa yang dia membaca Yasin maka akan diampuni dosa-dosanya. Wa man qara'aha wa huwa ja'iun sabi'a. Barang siapa yang membacanya dalam keadaan lapar, maka sabi'a, maka akan bisa menjadi kenyang. Jadi bila pian lapar, baca surat Yasin. Insya Allah selama membacanya tuh hilang rasa lapar. Apalagi membacanya sampai tuntung. Ini sabda Nabi ini. Jadi bila dalam keadaan lapar maka baca surah Yasin, insya Allah akan datang rasa kenyang. Wa man qara'aha wa huwa dhallun dia, barang siapa yang dia membacanya dia dalam keadaan tersesat, artinya banyak menyimpang kelakuan, banyak gawian yang kada senonoh, banyak gawian yang kada baik, dengan membaca surah Yasin maka akan dia akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nang jelas petunjuknya apa? Yang membaca surah Yasin tuh, Pak. Nang nyata orang membaca surah Yasin itu petunjuk sudah. Banyak kan ada orang dapat hidayah, ada orang dapat petunjuk. Hidayah itu apa? Hidayah itu misalnya ujabian, nah tadi itu. Nah, aku kena hendak membaca surah Yasin, nah itu hidayah. Hendak membaca surah Yasin, hidayah. Petunjuknya apa? Bilanya membaca, petunjuk dari Allah. Jadi orang tuh banyak yang dapat hidayah, tapi petunjuk nang belum lagi. Aku kan hendak lagi menggawi nang macam-macam ya, tapi tergawi pulang. Berarti ketikanya menyambat itu tuh dapat hidayah. Ada keinginan sudah untuk berubah, ada keinginan untuk baik, tapi karena petunjuk belum ada, tergawi pulang. Nah, makanya minta tuh kita taufik wal hidayah. Taufik itu lelakian, hidayah itu bebinian. Bilang ngaran. Wa man qara'aha wa huwa dhallun hudiya. Wa man qara'aha wa lahu dhallatun wajadaha. Nah, barang siapa nang dia membacanya wa lahu dhallatun, dalam keadaan kehilangan, lah maka wajadaha, maka akan bisa ditemukan. Misalnya kita hilang barang apa, bacanya akan surah Yasin, nah, supaya ditunjukkan. Nah, tapi ketika membaca itu niatnya, ya Allah, kalau membaca surah Yasin ini
dengan niat apabila itu barang itu masih rezeki ulun maka bulikakan bilanya kada ul ikhlas ya Allah baca surah Yasin. Hanya barang Tuhan ada nang tabulik ada nang kada. Bila tabulik berarti rezeki kita, maka salah satu daripada ikhtiar kita bila barang kehilangan maka juga membaca surah Yasin. Atau surah apa dalam satu apa dalam surah Wadduha wa wajada ilam fa'agna. Nah, itu supaya barang kita juga ketemu. Nah, jadi barang siapa nang dia kehilangan barang maka lah baca surah Yasin maka wajadaha. Wa ma qara'a inda ta'amin khaffa gillatahu kafahu. Nah, barang siapa yang dia membaca surah Yasin bila pian hendak bacaraan. Nah, bacaraan. Nah, bila rasa, ini rasa. Nah, khaffa apa? Ta'amin khaffa gillatahu. Takut makanan itu kada cukup. Nah, baca surah Yasin kafahu maka akan memadai, maka akan cukup. Bila bacaan pian misalnya undangan bola 3.000, takutan yang datang nih 15.000. Karena nang diundang nih pian salah tulis. Lah pian dalam undangan itu menulis misalnya Salahuddin istri dan keluarga. Jangan Salahuddin istri aja, ulun non bini aja datang. Karena pian bertulis sakeluarga maka kai ulun, nini ulun, kemanakan, sakeluarga, serumahan, acil ulun yang di mana ulun kiawi semua, yuk kita makan gratis. Gitu. Ya tulisan itu mempengaruhi juga. Lah, kalau sakeluarga, nah berarti boleh sakeluargaan bawa. Tapi bila nama laki lawan istri berdua laki bini dia anak pada boleh dibawa cuma jangan makan. Ini jatahnya kan menghitung buahnya tuh dengan undangan tuh. Kalau sebutin undangan tuh biasanya berapa kali 3 lah, kali 3 misalnya 1.000 berarti menyiapkan 3.000. Nah, itu bilang menulis suami dan istri, tapi bila bertulis sekeluarga hati-hati jangan salah kena ada yang datang betrak-terakan turun nah sekeluarga ini udah apa. Nah, jadi waman qara'a inda ta'amin khafa gillatahu khafahu. Barang siapa nang dia membaca surah Yasin takut akan makanan yang tidak cukup maka kafahu maka akan memadai akan cukup. Waman qara'a inda mayyit nah huwina alaihi. Barang siapa yang dibacakan inda mayit artinya kepada orang yang hendak meninggal huwina alaihi maka akan dimudahkan. Makanya banyak bila orang hendak nantilah sakratul maut toh bacakan Yasin dulu supaya dimudahkan. Nah, supaya dimudahkan ketika menghadapi sakratul maut. Waman qara'aha inda imra'atin asura alaiha waladuha yasura alaiha. Dan barang siapa yang dibaca barang siapa yang membaca kepada perempuan yang hendak melahirkan maka yasura alaiha maka dimudahkan. Nah, juga untuk pelungsurnya surah Yasin. Nah, baca surah Yasin maka insya Allah mudah bini atau orang yang hendak melahirkan itu dimudahkan proses kelahiran. Wah ini kan sedikit-dikit dokter bilangnya pindah sesar, operasi bila sejamnya dia pindah anak kada keluar wasibuannya. Jadi bila kena dokter hadengin dulu, kami ada cara lain dulu dokter tunggu kami setengah jam. Baca surah Yasin atau bila nang hendak sudah tadi sudah nang pembukaan berapa jurang tuh kan
ada pembukaan-pembukaannya lah. Baca sudah, bila sudah dalam bini dalam pembukaan berapa tuh, nah bacakan sudah. Nah, supaya nyaman keluarnya anak itu supaya nyaman. Wa man qara'a faka'annama qara'al Qur'ana ihda asyarata marratan, dan barang siapa yang membaca surah Yasin faka'annama qara'al Qur'ana ihda asyarata marratan, maka sama dia seperti membaca Quran 11 kali khatam. 11 kali khatam. Berarti bila malam nisfu Syaban 3 kali ya lah, berarti 33 kali khatam. Fadilahnya sama kita membaca 1 kali surah Yasin sama dengan 11 kali khatam Al-Quran. Insya Allah tinggal menggawinya aja lagi. Wa kulli sa'in galbun. Nah, setiap sesuatu itu ada hatinya. Wa galbul Qur'ani Yasin, dan hatinya Quran itu adalah Yasin. Jadi hati Quran itu Yasin. Yasin sampai habis. Nah, dan Yasin itu salah satu daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Yasin itu salah satu nama daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi 11 kali sama orang 1 kali membaca surah Yasin sama dengan membaca 11 kali Al-Quran atau khatam. Dan kelebihan membaca surah Ad-Dukhan itu amat banyak, seperti sabda Nabi SAW, man qara'a hamim dukhan bilati asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Barang siapa yang membaca surah Hamim Dukhan pada malam hari bilailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin, maka di pagi harinya memintakan ampun sebanyak 70.000 malaikat sagan kita. Malam membaca subuh, malaikat memintakan ampun lawan kita sebanyak 70.000 malaikat. Membaca surah Ad-Dukhan di malam hari. Dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hamim dukhan fi lailatil jumu'ati gufira lahu, barang siapa yang membaca surah Dukhan di malam Jumat, maka gufira lahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tinggal membaca. Kalau ini kita waktu Darul Mustafa terbaca semuanya, mulai Kahfi sampai An-Nas terakhir betul kita baca. Ada pilihan-pilihan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hamim dukhan fi lailati jum'ati ayyamil jum'ati banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca surah Dukhan di malam hari atau di siang hari Jumat, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membuatkan satu rumah di dalam surga. Sekali baca tadilah dosa-dosa kita diampuni, sekali membaca malaikat 70.000 mendoakan kita di waktu pagi hari, sekali baca Allah maulakan rumah kita di dalam surga. Maka Allah maulakan nyata sudah mewah tuh Pak. Kadang-kadang subsidi dari surga itu subsidi. Nah, itu sudah nang VIP Pak. VIP nang kadang dibayangkan Pak. Ya Allah mulakan, Allah ini paling canggih sudah. Rumahnya bisa berkedip matanya, lawangnya terbuka bisa. Allah maha. Nah, mungkin ini ada lagi nama kedip mata lawang terbuka, ada lagi Allah. Nah, itu bayangan aja, karena dalam surga itu lebih lagi. Lebih lagi, artinya surga itu jahabi amat semalam yang dikatakan tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, dan tidak pernah terlintas dalam hati dan pikiran kita. Itu surga. Nah, itu surga ya Rasulullah. Nah, jadi kita bayangkan, oh surga kena nang kene lain, surga lebih dari itu.
Oh, di bawah surga itu mengalir sungai-sungainya, lebih lagi. Itu hanya bayangan. Surga yang sebenarnya lebih daripada itu. Mudah-mudahan masuk surga kita semua. Mudah-mudahan masuk surga semua. Pina lama amin lah. Pina koler masuk surga. Orang semangat. Mudah-mudahan masuk surga semua. Nah, berarti semangat. Jadi malaikat nak mana tadi pina lamanya. Ini kita ini kadang-kadang bahkan surga itu tujuan kita. Bila didoakan masuk surga, lama aminnya. Bila didoakan banyak rezeki, kuat aminnya. Biar banyak rezeki, amin kadang masuk surga percuma. Dan kita tujuan kita itu surga. Nah, maka barang siapa namanya surah Ad-Dukhan, baik di malam hari atau di hari Jumatnya, maka banallahu lahu baitan bil jannah. Allah akan membuatkan satu rumah di dalam surga baginya. Dan kelebihan surah Alif Lam Mim Tanjil dan Tabarakalladzi biyadihil muluk itu amat banyak. Dan setengah daripada kelebihannya itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a lailatal jumu'ati Alif Lam Mim Tanjil as-sajadah wa tabarakalladzi biyadihil muluk kutiba lahu sab'una hasanatan wa hutta anhu sab'una sayi'atan wa rufi'a lahu sab'una darajatan. Baru siapa membaca 3 surah inilah. Alif Lam Mim Tanjil, Alif Lam Mim Tanjil, As-Sajadah dan Tabarak. Membaca itu maka Allah akan akan menuliskan lahus sab'una hasanatan, 70 kebaikan. Wa khutta anhu sab'una sayi'atan dan menghapus 70 keburukan. Wa rufi'a lahu sab'una darajatan dan Allah akan mengangkatnya 70 derajat. Lalu siapa yang membaca 3 surah? Itu adab 6 ke-14. Artinya sebelumnya pertemuan lalu disuruh membaca surah Al-Kahfi. Di antara yang baru siapa membaca surah Al-Kahfi, di antaranya apa? Maka dari tempat dia membaca itu akan ada cahaya sampai ke Baitul Atiq atau ke Baitullah. Sampai ke Baitullah di Ka'bah loh. Baru siapa yang membacanya? Dan juga baru siapa membaca surah Al-Kahfi, di antaranya dia akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang, plus ditambah 3 hari. Sabtu, Ahad, Senin. Baru siapa membacanya. Jadi banyak keutamaan kita membaca surah-surah di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Sambung adalah adab yang ke-15. Seyogyanya engkau banyakkan membaca salawat dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat dan malamnya, yaitu terlebih daripada hari yang lain. Nah, khusus hari Jumat dan malam Jumat lah, maka kita disunahkan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi daripada hari-hari yang lain. Nah, misalnya mulai Senin sampai mulai Sabtu sampai Kamis kita membaca 100 kali salawat. Nah, hari Jumat lebihi 101 lah. Mungkin benar berarti melebihi ini salawat semua melebihi 100 sebutingnya. Berarti bakhil kalau Nabi Muhammad ini. Ya lebihi misalnya khusus hari itu 150, 200 atau khusus hari itu 1000, bagus lagi. Nah, karena sunnah kita memperbanyak di salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad di malam Jumat dan di hari Jumatnya. Ada danang sunnah membunuh Yahudi, ada. Lubang kena. Dalilnya kadang nang bunuh Saudi nang dalil sunnah menyuatu itu membaca salawat, membaca istighfar, membaca surah-surah Al-Quran.
Tentang sunnah-sunnahnya. Ini kan ada bilang nama. Kenapa aja? Biasa kan menjamu malam Jumat. Sunnah aja. Malam Abdul bujur. Amun malam nang sunnah. Akan ada perintah sunnahnya nang kalian akan. Wallahu a'lam. Jadi sunnah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat dan di hari Jumatnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya fi yaumil jumu'ati samanina marratan, ghufira lahu junubahu samanina sanatan." Barang siapa ujar Nabi yang membaca salawat kepadaku di hari Jumat samanina marratan sebanyak 80 kali. Ghufira lahu junubahu samanina sanatan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Nah, ini kalau kita di Darul Mustafa biasanya membacanya setelah selesai sholat asar, membacanya sebanyak 80 kali. Kenapa dibaca setelah waktu asar? Karena ulama-ulama Hadramaut mengatakan waktu setelah asar itu adalah waktu Fatimiyah. Nah, waktu Fatimiyah, waktu daripada anak Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah, beribadah dari waktu selesai sholat asar sampai menjelang maghrib. Waktu sidin berzikir, waktu sidin nang beribadah kepada Allah. Itu setiap hari Jumat Sayyidah Fatimah mengkhususkan waktu setelah asar sampai menjelang maghrib untuk beribadah kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Nah, ternyata keutamaannya ini bila barang siapa yang membaca 80 kali salawat kepada Nabi di hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak 80 tahun. Mudah-mudahan kamu menggawe. Nah, Jumat ini dihadapkan. Ini satu mat aja, ulun paling lawas 10 menit. Nah, paling lawas 10 menit, 80 kali. Di sini kada dianukan teks daripada salawatnya lah, yang penting salawat. Nah, salawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Nah, salawat ummi. Artinya 80 kali. Nah, di hari Jumat. Tapi kalau di orang Hadramaut itu mengerjakannya setelah selesai sholat asar. Adab yang ke-16, apabila keluar imam dan naik ia atas mimbar, maka tiada harus sembahyang lagi, tiada sah sembahyangnya melainkan sembahyang tahiyatul masjid. 2 rakaat atau 2 rakaat sunnah Jumat pada ketika ia masuk ke dalam masjid, dan makruh pada ketika itu berkata-kata melainkan menjawab yang maka itu sunnah. Nah, jadi bila masuk ke dalam masjid, bila sudah imam atau khatib sudah keluar, jangan mengerjakan macam apa yang lain-lain kecuali hanya untuk sholat tahiyatul masjid, dan toh sholatnya itu pun diringkas. Nah, sholat tahiyatul masjid diringkas, jangan sampai nang khutbah kedua balung tuntungnya tahiyatul masjidnya. Diringkas. Nah, diringkas untuk kita segera mendengarkan daripada nasihat ketakwaan daripada khatib. Kata Al-Baqai rahimullahu ta'ala dalam Sarah Bidayatul Hidayah, ia nukil daripada Imam Al-Ghazali dan Imam Haramain rahimahumullahu ta'ala, haram atas orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumat itu berkata-kata ini bila nang 40 nang pas. Ini menurut Imam Ghazali dan Imam Haramain, yaitu imam daripada Imam Nawawi dan imam daripada Imam Romli, dua itu. Imam Nawawi dan Imam
Romli. Jadi haram bagi nang 40 nang diwajibakan. Nah, bila nang kayak ini orangnya misalnya masjid sejalangan lebih 40. Nah, ini menurut pendapat mereka. Tetapi muktamad, tetapi muktamad Imam Romli dan Ibnu Hajar. Tapi yang muktamad daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala yaitu makruh juga. Muktamad mereka mengatakan hukumnya makruh. Nah, tapi bila kita sengaja, maka ketika imam tadi itu menyampaikan khutbahnya, maka kita termasuk orang yang melakukan perbuatan sia-sia dan kada dapat pahala Jumat. Kada dapat pahala Jumat. Dan sunnah mendengar akan khatib membaca khutbah. yakni jangan bimbang mengerjakan kepada lainnya, melainkan jikalau ia jauh dan tiada mendengar akan khutbah. Lalu rasanya menuai ini kada anu lah, kecuali mati lampu lagi. Kamu masjid sekarang kan udah kayak pengeras suara semua rata-rata. Nah, kecuali mati lampu tadi. Nah, hanya kadang-kadang lagi khotibnya Tuhan pula. Biar keluar suaranya, nah mungkin kada mendengar lagi. Nah, bila tidak mendengar itu maka boleh kita mengerjakan yang lain, tapi lah yang dikerjakannya apa? Masgul atau sibuk dengan membaca Quran, zikir dan membaca salawat atas Nabi. Itu aja yang boleh dikerjakan. Bila mengikuti HP, lain pulang. Nah, ini kadang-kadang khotibnya di hadapan, ruangnya di bawah main HP. Nah. Ya Allah, itu termasuk anu juga tuh, lagau juga tuh, perbuatan sia-sia. Ya. Membalas anu misalnya chattingan lagi sembahyang Jumat yang lain. Ada tahu hilang pahala. Allah, jangan bilang dengarkan khutbah. Tenang paling afdal. Kada boleh mengerjakan yang lain selain tadi itu pun bila tidak mendengar khutbah yang disampaikan khatib, baru boleh baca Quran, baca zikir, baca salawat, yang lain kan boleh. Itu adab yang ke-16. Dan adab yang ke-17, apabila selesai daripada sembahyang Jumat itu, maka sunnah ia membaca Fatihah 7 kali dan Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Bila sudah salam daripada sembahyang Jumat, maka sunnah membaca 7 kali Fatihah, 7 kali suratul Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq dan An-Nas 7 kali. Yang lebih afdalnya lagi ketika membaca itu imamnya berniat ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi. Karena apabila amma itu dengan niat maka lebih ganjarannya lebih, amun kada berniat. Sedangkan segala sunnah Nabi ini harus ada niatnya. Saja membaca Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Al-Falaq 7, An-Nas 7 kali dengan niat mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya ganan lagi. Karena buju-buju mengikuti. Sama kita motong kuku toh, bila motong kuku nang asa potongnya. Nah, sunnah motong kuku dengan mengikuti sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya ganan lagi pahalanya. Minum kayak tujuh, makanya kan makan pun kita ada niat. Kadang bismillahirrahmanirrahim langsung bubuk ada. Niat supaya ketika kita makan dan minum itu untuk kuat dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Berniat saja memakan untuk kuat beribadah dan taat kepada Allah. Bismillah. Berniatlah makan dia. Diharapkan. Berniat mulai inilah berniat. Diniatakan ketika makan itu supaya kuat beribadah. Lawan taat, lawan Allah. Minum kayak itu juga. Niat supaya kuat beribadah, taat kepada Allah apanya. Jangan kadang asal makan aja. Ya.
Itu adab nang ke 16 tadi. Lah sunnah membaca setelah mengerjakan sholat Jumat, lah setelah daripada salam tanpa merubah lah posisi duduknya, jangan dirubah. Tetap dalam keadaan tahiyat akhir. Nah, sebagaimana dikatakan waral hafizul al-munjiri an Anasin an Nabiyya qala. Diriwayatkan daripada Hafizul Munjiri dan Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW berkata, man qara'a ijazalamal imamu yaumal jum'ati. Barang siapa yang membaca setelah ia salam, setelah salam imam daripada hari Jumat atau sebelum Jumat, qabla ay yusniya rijlahu, sebelum dia merubah posisi daripada kakinya. Fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahadun wa muawwajataini sab'an. Tapi Fatihah 7 kali, qul hu 7 kali, al-falaq 7 kali, an-nas 7 kali. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang akan datang. Nah, yang sudah dilakukan diampuni, yang akan datang diampuni juga. Dan juga apa? Wa utiya minal ajri bi adadi kulli man amana billahi wa rasulih. Dan Allah akan memberikan balasan atau pahala sebanyak kullu min man amana billahi wa rasulih, sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya jumlahnya berapa umat Islam? Itu pahalanya. Nah, bila membaca Fatihah 7 kali, Qul hu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, maka pahalanya seperti tadi diberi oleh Allah sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak banget ada hitungan. Nah, umat Islam ini berapa miliar sudah ngasih itu. Dia asal beriman oleh Allah lawan Nabi Muhammad. Artinya bila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, berarti beriman sudah tuh. Masalahnya karena sembahyang, puasa lah itu tergantung imannya pula. Bila imannya kuat penyembahyang. Lah bila imannya bebayanya bahnu sembahyang, bahnu ada. Tapi bila iman itu semakin kuat, puasa, sembahyang, zakat, itu ada ketinggalan enggak? Tapi bila nang iman yang bahnu, iman bahnu kuat, bahnu ada. Ya, tekanannya kuat, rajin sembahyang, merasa parak benar lan Allah. Tekanan jauh benar lan Allah. Iman itu kan yanjit juga, wayan gus iman itu kadang bertambah, ada yang kurang. Ya jangan nang iman bertambah tuh, nang awal bulan puasa tuh bertambah imannya. Rajin tarawihnya, rajin tadarusnya. Tapi ini pertamanya. Dan itu kan hilang lalu ya nang sajadah tuh mulai nang pamukaan sampai kena bersasar ke belakang sampai kada cungul lagi sejadahnya. Coba. Mudahan kita senang kita tuh lah bertambah terus. Makanya kan salah satu da'ul ambiya wa auliya Allah apa? Mereka itu dawamu ala ta'ah. Selalu lah dalam ketaatan, artinya dawam terus menerus dalam ketaatan. Kalau kita ini dari ya ibarat grafik tuh naik turun nantinya nang dia apa ke rumah sakit tuh loh naik turun dari bilanya tit, nah sudah imam tuh. Nah, kita itu grafik kita tuh naik turun. Mudah-mudahan kita selalu iman kita terus naik. Nah, makanya iman mereka tuh fi bidayatihim wa nihayatihim tuh selalu dawamu ala ta'ah. Nah, selalu terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi terakhir, dan baca olehmu Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid
ya mubdi ya mu'id ya rahimu ya wadud aknini bihalalikan haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik. Sebanyak 4 kali. Ada juga meriwayatkan ada 7 kali. Nah, ini doa yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya apa? Lah fadilahnya kita dimudahkan di dalam rezeki. Lah dalam rezeki dimudahkan, diberikan keluasan rezeki asal berusaha. Kalau membaca ini dulu aja hendak menghadangi rezeki datang, salah paham. Ini membaca ini lalu ini yang minta Allah ikhtiarnya ada. Jangan nang baca aja begawi kada warisan kada ada. Jangan yang begawi kada ada warisan banyak tuh nggak tinggal dijual nyaman aja. Ini warisan kada ada begawi kada. Biar Jumat baca ini memang bisa toh Allah anak menyugihakan. Cuman harapannya tuh jauh. Nah itu deh. Nah, bacanya 4 kali, ada 5 kali, ada 7 kali. Wallahu a'lam.